menjelaskan tentang bagaimana keterampilan klinik anamnesis teknik anamnesis pada sistem muskuloskeletal. Nah, perlu ada ketahui bahwa teknik anamnesis itu deh semuanya intinya sama saja. Mau dia teknik anamnesis dewasa atau teknik anamnesis pada anak-anak atau pada teknik anamnesis pada pasien dengan keluhan muskuloskeletal. Ya, sama saja caranya kalian menggali informasi dan tujuannya juga sama. Kenapa kita melakukan anamnesis adalah untuk mengetahui apa keluhan utama dari pasien sehingga nanti bisa menunjang pada saat kita akan memberikan diagnosis atau tindakan penata laksanaan kepada pasien. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini tuh keluhan sistem muskuloskeletal itu banyak kita temui cedera, nyeri, kaku, kemudian dia pembengkakan, badan bentuk, tidak stabil, kelemahan, perubahan sensasi, dan juga hilangnya fungsi atau ketidakmampuan untuk melakukan hal-hal tertentu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pertanyakan kalau pasien datang itu yang harus kita cari tahu detailnya adalah yang pertama onsetnya, onset kejadiannya, kapan ini, sejak kapan ini Bu kita rasakan, sejak kapan ini Pak kita rasakan ini keluhan tak sampai kita datang ke saya. Kemudian yang kedua adalah apakah dia tiba-tiba atau perlahan-lahan dulu. Jadi awalnya mungkin rasa tidak nyaman terus lama-lama jadi nyeri, akhirnya sama sekali tidak bisa berjalan seperti itu toh. Ataukah dia spontan tiba-tiba. Nah, kemudian bagaimana perubahan yang dirasakan atau perkembangannya. Kemudian apa yang membuatnya lebih baik atau yang membuatnya lebih buruk. Jadi misalnya ini Anuta Pak nyerita ini kalau kita duduk kira-kira lebih enak atau tambah sakit sih. Nah, itu semua harus kita tanyakan karena itu nanti mempengaruhi cara menegakkan diagnosis. Kemudian tanyakan juga, jangan lupa apakah ada gejala lain yang menyertai. Nah, ini semua tipe-tipe dasar-dasar dari teori keluhan muskuloskeletal. Yang pertama kita itu adalah nyeri, bagaimana kita menilai nyerinya. Nah, nanti kalian bisa baca ini kalian bisa baca semua ini. Nah, kemudian ini juga kekakuannya, bagaimana kita menilai kekakuannya. Karena ada itu kaku yang ada memang khasnya. Misalnya ini tuh, tanyakan kapan kekakuan terjadi. Kekakuan setiap pagi yang melibatkan banyak sendi merupakan salah satu gejala dari rheumatoid arthritis. Nah, ada juga kaku yang nanti setelah aktivitas baru dia kaku. Nah, itu bisa karena penimbunan asam laktat dan sebagainya. Itu beda semua penanganannya. Ya, kalau dia kaku pagi hari atau penanganannya, kalau dia misalnya kaku atau nyeri setelah beraktivitas yang berlebihan, nah itu bisa karena apa? Nah, itu beda semua penanganannya. Kemudian rasa locking atau mengunci. Itu semua ini bisa kita bahas ya, pembengkakan, ini semua teori yang bisa kita baca dalam melakukan teknik anamnesis kepada pasien. Sama dengan kelemahan, unstable, kemudian perubahan sensasi. Ini kita bisa baca teorinya. Nah, yang paling penting yang tidak bisa kita baca saja, tetapi harus kita praktikkan sebagai kita dokter adalah perilaku profesional pada saat kita melakukan anamnesis kepada pasien. Nah, terutamanya nanti ini yang nanti akan kita nilai pada saat kita melakukan ujian. Nanti kalau kita ujian teknik anamnesis, ada daftar tilik yang kita mesti lakukan agar bisa mendapatkan nilai dari penguji. Kami siapkan daftar tilik itu langkah-langkah klinik sehingga bisa kita lihat nilai skornya berapa. Nah, kalian bisa lihat ini. Kembali share screen-ku, Dek. Oke. Kalian bisa lihat ini. Jangan lupa pertama adalah perilaku profesional terhadap pasien. Itu sangat penting. Itu kan tidak bisa kita dapatkan di teori manapun, tetapi harus kita praktekkan dan kita itu tak sebagai sama manusia, toh. Oke, karena pasien datang ke kita dengan rasa kepercayaan, jadi kita juga harus menunjukkan sikap profesional dan sikap mendengarkan pasien dengan bersama. Yang pertama itu jangan lupa selalu ucapkan salam, perkenalkan diri, kemudian
jangan lupa untuk meminta izin setiap melakukan jawab atau melakukan tindakan. Identitas pasien, keluhan utama, kemudian setelah ini, jangan lupa untuk simpulkan dulu keluhan-keluhan utamanya, kemudian riwayat penyakitnya, untuk dikonfirmasi kembali. Jadi jangan nanti panjang-panjang kita bawa, baru kita konfirmasi. Kalau ini apa bilang pasien, kita jawab pusing. Nah, jadi oh betul ini kita datang dengan ini Pak, sejak ini ya, sudah sejak sekian bulan atau sekian hari kejadiannya. Nah, saya itu kita tanyakan riwayat penyakit sebelumnya apa, kemudian konsumsi obat-obatannya saat ini yang rutin dia minum, apakah ada obat-obat yang rutin. Ya jangan sampai pasien dengan faktor femur misalnya dia datang, terus dia misalnya ternyata selama ini dia mengkonsumsi, ternyata dia ada riwayat stroke dan dia mengkonsumsi obat antikoagulan, nah itu tidak boleh kita langsung situ operasi, situ oka, tidak boleh, karena dia harus hentikan dulu obat antikoagulannya selama 5 hari kurang lebih, baru bisa kita operasi. Karena apa? Ada risiko perdarahan. Itu semua harus kita tahu ya. Riwayat-riwayat obatnya, sama jangan lupa riwayat alergi. Setelah itu, tanyakan riwayat penyakit keluarganya, apakah ada atau keturunannya, misalnya apakah ada DM atau apa. Nah, kemudian setelah itu kita bikin informasi kesimpulan keseluruhan terhadap riwayat pasien, kemudian kita konfirmasi kembali. Setelah itu kita sudah dapatkan kesimpulannya, kita bisa bantu untuk menegakkan diagnosis. Jangan lupa perilaku profesional kembali, ucapkan terima kasih dan kita doakan kesembuhannya ke pasien, bahwa jangan lupa dengan salam. Seperti itu ya. Nah ini semua akan bisa baca ini. Bisa kita baca. Yang penting itu dia pada saat kita ujian, sebenarnya biasa itu kalau kalian ujian toh, biasa sebenarnya tidak terlalu bagus bicara rata. Masih ada beberapa poin yang mestinya mungkin itu kan penilaian begini deh, biasa subjektif juga tergantung dosen. Biasanya ada yang kita tidak bikin, misalnya ada kita lupa banyak konsumsi obatnya atau riwayatnya keluarga kita lupa. Tetapi dokter melihat bahwa perilaku kita sebagai dokter itu sudah profesional, mulai dari awal sampai akhir itu bagus, itu bisa saja kan dapat nilai tinggi. Jadi jangan lupa, ada biasa juga kecil sekali suaranya tidak tahu apa dia bilang. Ada juga biasa yang bicara terus dihafal tanpa ada jeda bagaimana perilaku profesional sama pasien. Kan di situ pasien standarnya tuh, tetap kalian kasih jeda-jeda sedikit lah supaya kalian juga bisa oh iya betul-betul ini bukan cuma menghafal saja. Oke, ada pertanyaan tak? Ada sini kalian bisa bahas jadi. Yang penting adalah bagaimana kalian menggali informasi dari pasien secara runut. Jangan tanya dulu riwayat keluarga, baru pergi tanya, apa keluhan sekarang ini Pak? Nah itu kan tidak runut namanya, harus runut ya. Oke, ada pertanyaan tadi? Kalau ada pertanyaan, kita akhiri saja. Nanti kalian, kita ini deh yang online sudah offline tadi atau belum besok? Besok jadwal offline. Nah, belajar dari yang tadi ini, karena itu modulnya itu PEMFIS ekstremitas superior dari periode terlalu banyak sekali. Jadi kalian harus belajar memang dari rumah deh. Jangan nanti masuk di dalam baru mau melongo, minta disuap ilmu. Jadi belajar memang dari rumah, kan ada modulnya kan, ada modulnya. Itu yang kita baca memang dari rumah, jadi ada memang informasi kita. Karena masalahnya kita terbatas oleh waktu. Ya, jadi harus belajar memang dari rumah, mumpung ada modul. Dan sama kita dulu kuliah, tidak ada dokter itu dosen masih pakai OHP, tidak bisa kita copy setengah mati. Jadi kita menunggu dosen, baru bisa kita bagi OHP-nya, ini kan semua ada semua. Jadi belajar memang meki. Jadi besok kita masuk, tinggal bagaimana berpasang-pasangan saling periksa, saling PEMFIS ya. Karena tadi saya dengar banyak teman-teman dosen, aduh ini adik-adik kayaknya tidak baca modul, mereka tidak tahu apa, jadi harus tahu ya. Jadi harus tahu memang ilmunya baru kita masuk. Jadi dalam tinggal mengulang, tinggal recall, dan saling praktek, saling periksa. Oke? Dan yang pertanyaan tak?
Ada pertanyaan ya? Tapi ya dok. Ya, kalau ada pertanyaan, terima kasih untuk adik-adik semua. Silahkan dibaca baik-baik ini materinya. Jangan lupa kemudian perilaku profesional sebagai seorang dokter pada saat kita menangani anamnesis pasien. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya. Waalaikumsalam dok. Terima kasih banyak.